Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majlis kitab Al-Kabair, dan kita sudah memasuki Al-Kabiratu Al-Hadiyatu Wathalathun, dosa besar nomor urut 31, Al-Qadi As-Su, hakim yang jahat. Baik, berkenaan dengan masalah ini ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Yang pertama, dalam sistem pemerintahan Islam yang institusinya disebut dengan khilafah, maka seorang khalifah itu dikelilingi oleh 3 komponen. Yang pertama wazir, Indonesianya menteri. Berkenaan dengan menteri, maka Al-Hur bin Qais mengatakan wa kana al-qurra ashabu Umar fi majlisihi syubbanan kana au kuhulan. Menteri-menteri Umar bin Khattab itu mereka semua ahli Quran, dari kalangan yang sudah sepuh dan dari kalangan anak-anak muda. Berarti Umar bin Khattab dikelilingi menteri-menteri yang memiliki keahlian Quran, diambil dari yang sudah sepuh karena punya pengalaman, diambil anak-anak muda karena semangatnya luar biasa. Ini yang pertama. Kemudian Ulama inilah yang menuntun khalifah, menentukan halal dan haram, boleh atau tidak, ini menyimpang atau tidak, bid'ah atau sunnah, tauhid atau syirik, hak atau batil. Kemudian qadi. Nah, kalau qadi tugasnya adalah menentukan si A si B melakukan pelanggaran, perlu tidak dipotong tangannya, perlu tidak diberi hukuman kisos. Jadi penentu seseorang untuk mendapatkan hukuman inilah qadi. Kalau Indonesianya disebut dengan hakim atau jaksa. Nah, inilah 3 komponen yang mengelilingi khalifah dalam institusi pemerintahan yang disebut dengan khilafah. Nah, kemudian berkenaan dengan qadi, maka Imam Az-Zahabi di kitab Al-Kabair membuka dengan firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka kafir. Di bawahnya wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Al-Maidah di ayat 44, 45 dan 47. 3 ayat yang bertetangga. Berarti tidak berhukum dengan hukum Allah, statusnya kafir, fasik, dolim. Padahal ini ada hukum Allah, dia tinggalkan, itu statusnya kafir. Bagaimana dengan ini hukum Allah, tidak dia laksanakan, malah dia menggunakan hukum selain Allah, berarti kafirnya 2 kali lipat. Sekedar tidak berhukum dengan hukum Allah itu sudah kafir.
Bagaimana kalau hukum Allah ditinggalkan, kemudian dia melaksanakan hukum buatan manusia, maka kafirnya 2 kali lipat, sebagaimana dolim dan fasiknya juga 2 kali lipat. Baik, nah kemudian di bawahnya ada hadis riwayat Imam Al-Hakim, la yaqbalullahu sholata imami hukmin imamin hakama bi ghairi ma anzalallah. Tidak diterima salat seorang pemimpin yang dia berhukum dengan hukum selain Allah. Baik, inilah ayat pembuka, dan kemudian ada beberapa riwayat di kitab ini. Di antaranya adalah al-qudatu salasatun qadin fil jannah wa qadiyani finnar. Hakim di dunia ini ada 3, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Berarti sudah dipastikan 2/3 hakim di dunia ini pasti masuk neraka. Yang masuk surga cuma 1/3. Silakan bagi bapak-bapak yang punya anak ingin menjadi hakim, kalau bisa hadis ini dijadikan renungan, monggo dipengalih rumiyin. Jangan terburu-buru tergesa-gesa ingin menjadi hakim, karena 2/3. Sementara menjadi hakim di Indonesia mau tidak mau harus melaksanakan hukum peninggalan Belanda. Jadi hukumnya sudah bukan hukum Islam. Baik, kemudian di bawahnya man ju'ila qadiyan faqad dzubiha bi ghairi sikin. Siapa yang diangkat menjadi hakim, penderitaannya nanti pada hari kiamat ibarat orang itu disembelih tidak pakai pisau. Berarti pakai apa, Pak? Kalau pakai pisau memang sakit, tapi kan cepat mati. Tapi ini disembelih tidak pakai pisau, mungkin lading-ladingan, maka betapa lama dia akan merasa tersiksa. Kemudian di bawahnya ada riwayat yan bagi lil qadi an yakuna yauman fil qada wa yauman fil buka ala nafsihi. Bagi seorang hakim kalau bisa punya jadwal, sehari memimpin sidang, sehari nangis. Nah, silakan kalau bisa seperti ini silakan jadi hakim. Hari Senin memimpin sidang, hari Selasa waktunya untuk nangis gerung-gerung, ini kira-kira kemarin keputusan saya benar atau tidak, daripada nangisnya ditunda pada hari kiamat. Kemudian di bawahnya awwalu man yud'a yaumal qiyamati ilal hisabi al-qadat. Orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah untuk dihisab adalah para hakim. Kemudian di bawahnya yu'ta bil qadi al-adl yaumal qiyamati fayulqa min syiddatil hisabi ma yawaddu annahu lam yaqdi baina itsnaini fi tamratin. Nanti akan didatangkan hakim yang sangat adil. Jadi terkenal keadilannya ketika memimpin sidang itu di dunia. Begitu di hari kiamat dia akan disidang oleh Allah. Begitu beratnya pemeriksaan dari Allah, sampai-sampai dia bercita-cita, duh seandainya di dunia saya tidak sekalipun memimpin sidang, meskipun cuma sekali, meskipun cuma memimpin sengketa sebutir kurma. Jadi bercita-cita, duh seandainya saya tidak pernah memimpin sidang. Saking rekosonya hisab bagi para hakim. Kemudian di bawahnya ada hadis, ada riwayat Imam Makhul, ini ulama tabi'in, lau khuyirtu bainal qada wa baina darbi unuki lakhtartu duriba unuki alal qada. Seandainya aku diberi pilihan
dipenggal leher atau diangkat menjadi hakim, maka aku memilih untuk dipenggal leher. Ini kan betapa jabatan hakim itu sangat menakutkan. Maka di bawahnya ada riwayat, inni wajadtu a'lamun nasi asyadduhum harban minhu. Aku mendapatkan orang yang paling paham, paling mengerti, paling alim adalah orang yang paling takut untuk diangkat menjadi hakim. Maka bapak-bapak lihat, Imam Malik di penjara gara-gara tidak mau menerima jabatan hakim, termasuk Imam Hanafi, dan banyak ulama-ulama yang akhirnya dijebloskan ke penjara bukan karena melakukan tindakan pidana, tapi karena menolak jabatan sebagai hakim. Meskipun akhirnya ada juga ulama-ulama yang menerima, diantaranya penulis kitab Bulughul Maram, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ulama tapi beliau juga hakim. Baik. Nah, kemudian beberapa masalah yang perlu diketahui oleh para hakim. Di antaranya adalah di kitab Bulughul Maram ada beberapa hadis. Di antaranya, la yahkumu ahadukum baina ithnataini wa huwa ghadban. Tidak boleh memimpin persidangan untuk dua orang yang bersengketa sementara hakim dalam keadaan sedang marah. Misalnya di rumah, si hakim baru saja tengkar dengan istri, lempar-lemparan piring, dia tidak boleh ngantor. Pastikan pikirannya dalam keadaan dingin, bukan dalam keadaan panas, karena emosi dari rumah itu akan mempengaruhi jalannya persidangan. Sebagaimana Pak guru di sekolah kadang-kadang marah, ternyata dia membawa kemarahan dari rumah, baru saja bertengkar dengan istrinya. Sebagaimana pengalaman saya dijewer telinga saya juga bingung, ternyata bu guru itu baru saja tengkar dengan suami. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, idza taqada baina thnataini fala taqdi lil awwali hatta yasma'a kalaman akhar. Innal khasmaini yaqudani baina yaday al-hakim. Apabila seorang hakim memimpin sidang dua orang yang bersengketa, tidak boleh memutuskan satu keputusan hukum kecuali dua pihak duduk bersama di ruang sidang dan dua-duanya didengarkan argumentasinya. Maka dulu Habib Rizik kan tidak mau disidang dengan cara apa? Dengan cara online, Zoom. Sementara penuntut ada di ruang sidang. Nah, Habib Rizik ada di penjara. Oh, nggak bisa. Dua-duanya harus ada di TKP. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan, la'anallahu man awa muhditsan. Allah laknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Hadis ini bidikannya kepada para hakim, para aparat yang melindungi pelaku kejahatan, karena real, dan itu sudah bukan rahasia lagi. Betul terjadi sidang antara ada jaksa, ada penuntut umum, ada pengacara, pembela, ada hakimnya. Tapi sidang selesai, kemudian apa? Terjadi obrolan di luar sidang, ujung-ujungnya wani piro, dan itu bukan rahasia lagi. Maka orang-orang seperti ini terkena pasal la'anallahu man awa muhditsan. Allah laknat orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan. Termasuk la'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah laknat orang yang nyogok dan yang disogok. Hadis ini berlaku bagi dalam dunia persidangan, karena sogok menyogok dalam dunia persidangan real terjadi di Indonesia, lumrah, dan itu bukan rahasia lagi.
Termasuk yang paling penting adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa billahi falyasduq." Siapa yang bersumpah nama Allah yang disebut, falyasduq, pastikan dia betul-betul jujur, jangan berlindung di balik demi Allah untuk menutupi perbuatan jahat. Tapi kalimat berikutnya ini ditujukan kepada para aparat, ditujukan kepada para hakim. Man hulifa lahu billahi falyardo, wa man lam yardo falaisa minallah. Saya agak kesulitan menerjemahkan letterlet. Saya beri terjemahan yang umum. Man hulifa lahu billahi falyardo. Wahai para aparat, wahai para penegak hukum, wahai para hakim, kalau si tertuduh sudah mengucapkan demi Allah, jangan intimidasi, jangan disiksa, jangan dipaksa untuk menyampaikan pengakuan sebagaimana yang kalian inginkan. Demi Allah Pak Polisi, demi Allah Pak Hakim, saya tidak melakukan perbuatan itu. Maka orang ini falyardo, harus dilepas, tidak boleh dipaksa, diintimidasi, apalagi melakukan penyiksaan di luar batas perikemanusiaan. Wa man lam yardo, kalau para aparat terus mencecer, pokoknya jangan bawa-bawa demi Allah, falaisa minallah, dia sudah putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini berarti seorang hakim, penegak hukum dan lain sebagainya tidak boleh melakukan pemaksaan. Kalau toh dia bisa menyingkap, itu karena pinternya dia dengan memberi pertanyaan-pertanyaan jebakan, bukan akhirnya si tertuduh kemudian terpaksa melakukan pengakuan sesuatu yang sama sekali dia tidak lakukan. Akhirnya tanda tangan BAB itulah yang dijadikan delik di meja sidang. Baik, akhirnya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, berkenaan dengan hakim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada 'alan nasi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Hai orang-orang yang beriman, berikan kesaksian yang jujur, meskipun satu, kesaksian itu untuk dirinya sendiri, dua, kesaksian untuk orang tua, tiga, kesaksian untuk kaum kerabat. Coba kita rinci. Berikan kesaksian yang benar meskipun untuk dirinya sendiri. Contohnya siapa? Seorang sahabat datang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, inni qad saraktu fa'aqimu alayya. Saya sudah melakukan pencurian, tolong potong tangan saya. Ternyata Rasulullah acuh tak acuh dan mengatakan, ma ikhaluka annaka qad sarakta. Aku tidak percaya bahwa pencurian itu sudah engkau lakukan, silakan pulang. Melihat Rasulullah cuek, faqalaha marrataini aw thalathan, dia ucapkan pengakuannya 2-3 kali, berharap Rasulullah percaya. Akhirnya Rasulullah percaya, orang itu pun dipotong tangannya. Jadi orang ini dipotong tangannya, tidak usah jadi buron dulu. Dia memberi kesaksian untuk dirinya sendiri, daripada dihukum di akhirat lebih baik dia hadapi di dunia. Sebagaimana wanita dari Juhainah, ini asabtu haddan faaqimu alayya, ya Rasulullah, perut ini bukti saya sudah berzina, tolong segera saya dirajam. Meskipun Rasulullah bersabda, asin ilaiha faida wadu'at fa'ti biha. Wahai bapak, wahai ibu, sebagai orang tua, tolong putri anda bawa pulang ke rumah, rawat sampai melahirkan. Nanti kalau sudah lahir silahkan bawa kemari untuk dirajam. Berarti wanita ini memberi kesaksian untuk dirinya sendiri. Kemudian Ma'is bin Malik
pengakuannya sama tapi bahasanya berbeda. Inni zanaitu fa aqimtu alayya, saya sudah berzina, tolong segera saya dirajam. Atau memberi kesaksian kepada kedua orang tua, sebagaimana Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ngasah pedang sebelum berangkat perang Badar. Dia bersumpah, perang Badar meletus, semua orang kafir pasti aku bunuh kecuali bapakku. Al-Jarrah dari Mekah ngasah pedang, berniat perang Badar meletus, semua orang beriman harus aku bunuh, yang mati nomor satu anakku di tanganku. Betul, terjadi peperangan, terjadi kejar-kejaran antara bapak dan anak. Si anak menghindar karena dia bapakku meskipun kafir. Si bapak nggak bisa, dia harus mati duluan di tanganku daripada yang lain. Tiba-tiba si anak mendapatkan ilham, ini adalah situasi perang. Akhirnya dia balik badan, dia hadapi bapaknya, hasilnya kepala bapaknya putus di tangan anaknya. Berarti dia memberikan kesaksian sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah meskipun kepada kedua orang tuanya. Tapi tolong, ini situasi perang ya Pak ya, bukan situasi masyarakat. Kemudian yang ketiga, memberikan kesaksian untuk kaum kerabat. Seperti siapa? Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, "Fawallahi lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, kalau Fatimah anaknya Muhammad yang melakukan pencurian itu, aku sebagai ayah langsung turun tangan memotong tangannya. Berarti Rasulullah memberikan kesaksian yang jujur meskipun kepada kaum kerabatnya sendiri. Termasuk banyak riwayat para sahabat memberikan kesaksian yang jujur, tidak ditutup-tutupi. Nah, ayat ini harusnya dibawa di pengadilan, sehingga kalau tidak salah ada lagu Nasidaria itu apa Pak yang hafal tahun 80-an. Pokoknya bapaknya penuntut umum, kemudian pokoknya itulah, nanti lihat di YouTube. Jadi intinya, meskipun yang disidang itu bapaknya sendiri, anaknya sendiri, jaksanya Pak Le, kemudian penuntut umum keponakan, hakimnya adalah anaknya sendiri, tidak ada tedeng aling-aling. Hak harus dikatakan hak, batil harus dikatakan batil. Akhirnya saya tutup kajian kita dengan kalimat, ketika mencari keadilan, hukum di dunia tidak didapatkan, maka Allah hadirkan akhirat. Jadi inilah pentingnya kenapa ada hari kiamat, karena keadilan di dunia tidak mungkin bisa kita dapatkan secara utuh. Maka hari seadil-adilnya adalah nanti pada hari kiamat, ketika yauma tublas sarair, hari di mana semua yang disembunyikan selama ini akan diungkap sejelas-jelasnya nanti pada hari kiamat. Cukup, insya Allah inilah kajian kita. Bagi yang mau bertanya seputar kajian atau materi yang lain, saya persilakan. Silakan. Berkenaan dengan melaksanakan hukum Allah tadi, padahal kita punya saudara-saudara, bahkan ada orang terdekat, itu banyak sekali yang tidak mau berhukum pada Allah, tetapi mereka juga muslim, juga sholat, sebenarnya kata-kata juga beriman dan sebagainya. Bagaimana ini? Ada pelajaran di akidah itu bab tentang asnaful hukam, kelompok-kelompok orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Yang masuk kategori kafir, A, siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah disertai pengingkaran kepada hukum Allah, ini kafir. Jadi dia melaksanakan hukum selain Allah, pada saat yang sama dia mengingkari hukum Allah. Pak, gimana hukum potong tangan? Itu tidak manusiawi.
Bagaimana hukum kisos itu bertentangan dengan HAM? Nah, dia sudah kafir. 2, menganggap dia melaksanakan hukum selain Allah, tapi dia menganggap hukum Allah baik, cuma hukum selain Allah lebih baik. Pak, ini hukum penjara baik tidak? Oh bagus, pencuri diberi hukum 3 tahun penjara. Tapi di surat Al-Maidah pencuri dipotong tangan. Oh ini bagus, cuma yang 3 tahun lebih bagus. Ini kafir. Yang ketiga, meyakini hukum penjara 3 tahun, hukum potong tangan sama baiknya. Terserah, ini baik, ini juga baik. Ini juga jas buka ikat belangkon, sama juga sami mawon, kedudukannya sama dengan yang posisi kedua dan ke-1. Yang benar adalah tetap waman afa hukmal jahiliyati yabghun waman ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah kalian bela itu hukum jahiliyah? Siapa hukum yang lebih baik dibanding hukum yang Allah tetapkan? Nah, cuma karena situasi dan kondisi kita tidak bisa melaksanakan hukum Allah. Jadi yang benar adalah pokoknya hukum potong tangan ini yang baik, yang itu jelek. Kenapa ini terlaksana di negeri kita? Ya mana tahan, kita berada di satu sistem yang menyebabkan hukum Islam tidak bisa berlaku. Hukum Islam di Indonesia itu kan terhina sebenarnya. Misalnya tokoh-tokoh umat Islam rapat merancang hukum Islam, diajukan ke DPR, oleh DPR didiskusikan, dirapatkan, kemudian di voting. Ini sebenarnya penghinaan. Ini bumi milik Allah, tapi hukum Allah akan terlaksana harus minta izin kepada anggota DPR yang sering bolos, yang sering ngantuk, yang ujung-ujungnya banyak tersandung korupsi. Itu kan kurang ajar sebenarnya. Hukum Allah minta izin, boleh tidak dilaksanakan, padahal mereka sedang tinggal di bumi Allah. Nah, sekarang kita banding-bandingkan hukum Islam dan hukum penjara. Karena saya berpengalaman 3 tahun masuk keluar penjara ketika ngisi di LP Cipinang dan LP-LP lain. Coba, memangnya wajah saya wajah Nabi, Pak? Kenapa? Wah, dikira di penjara. Ya dulu kan pas Pak Tommy, Pak Bedu Amang, Pak Rahadi Ramelan, itu saat itu saya masuk keluar penjara. Alhamdulillah akhirnya tahu situasi yang ada di dalam. Kemudian saya punya kesimpulan bagus, pelajaran yang saya dapatkan. Hukum penjara ini boros. Hukum Islam itu murah. Orang mencuri cukup pakai golok potong tangannya. Tapi di penjara dia masuk ke penjara. Sementara negara harus memberi ingon selama sekian tahun dia mendekam di penjara. Meskipun kenyataannya ternyata para terpidana juga harus bayar SPP, karena di sana ada hukum rimba. Saya ngisi pengajian, begitu mau keluar ada napi wajahnya babak belur. Pak, tolong nanti bapak keluar tolong teleponkan ini, nama saya ini, yang ditelepon namanya ini, tolong segera datang ke penjara. Loh, bapak kenapa? Saya bulan ini tidak bayar SPP. Akhirnya muka saya babak belur. Ternyata ya SPP itu dikumpulkan ketua napi. Nah ketua napi akhirnya tahu sendirilah, nggak usah saya lanjutkan.
Akhirnya saya telepon, ternyata keluarganya sudah tidak peduli, biarin aja dia menderita. Baik, itu satu. Yang kedua, hukum Islam itu cepat, cukup potong tangan selesai. Kalau ini kan harus 3 tahun, mungkin 4 tahun, 5 tahun. Yang ketiga, hukum Islam menimbulkan efek jera. Karena potong tangan, eksekusi mati dan lain sebagainya dalam hukum Islam, wal yashhad ta'ifatun minal mu'minin, harus disaksikan oleh sekelompok kaum beriman dan boleh ditonton sebagaimana di Masjid Qisas. Pemenggalan leher siapapun gratis, silahkan bisa nonton dan itu menimbulkan efek jera. Tapi kalau penjara tidak menimbulkan efek jera. Kenapa? Napi junior nanti akan ketemu napi senior dan di sana ada daurah, Pak. Apa daurah? Dilatih cara nyongkel, cara wes pokoknya hebat. Otomatis napi junior ketika keluar nalurinya apa? Ingin mempraktekkan ilmu yang dia dapatkan dari napi senior dan itu tidak menimbulkan efek jera. Beda dengan hukum Islam. Baik, kalau bisa tanyanya juga jangan masalah hukum karena ini kan di syuting. Nanti saya kena undang-undang apa ini namanya. Iya. Tapi kan udah jelas. Silahkan. Terus kalau kelanjutannya tadi, Ya, bismillah. masihkah kita menganggap saudara atau adik orang kita yang menganggap muslim tadi dianggap sudah tidak muslim lagi setelah kafir sesuai dengan Al-Maidah ayat 44. Baik. Itu urusan hati, Pak. Kita tidak tahu hati dia. Dan harus kita ketahui yang berhak menentukan kafir atau tidak itu qadhi. Jadi gini, ulama tugasnya mengatakan ini halal atau haram, ini pemahaman menyimpang atau pemahaman tidak menyimpang, ini benar atau salah. Tugas memvonis ini qadhi. Bisa paham ya? Untuk memvonis dia kafir itu qadhi. Maka saya bukan ulama. Status saya apa? Ustadz paling pol, belum ulama. Nah, ulama saja tidak punya wewenang memvonis kafir karena itu di tangan qadhi. Maka berkenaan dengan sikap terhadap hukum Islam itu faktor hati. Kalau hatinya mengatakan hukum Islam itu tidak baik, hukum Islam itu baik, cuma ini lebih baik, itu kafir. Tapi mengenai hati dia seperti itu atau tidak kan kita tidak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan sampai terpancing untuk masuk kelompok JKKI, Jamaah Kopar Kafir Indonesia. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir. Saya hanya memberikan kaidah yang begini kafir. Nah, dia kafir tidak? Ya saya nggak tahu. Itu urusan hati dia. Baik. Ada lagi yang lain. Pertanyaan kedua. Masih ada waktu 7 menit. Silakan di luar materi. Ini lagi musim hujan, tolong dikasih rambu-rambu tentang jamak motor. Hujan, jamak motor. Ya. Baik. Bagaimana seorang bisa melakukan jamak motor? Baik, jamak dan qasar. Bapak mengqasar itu karena safar. Ya, silahkan mengqasar surat, alasannya karena sedang bepergian. Jamak itu bukan karena bepergian, tapi karena situasi dan kondisi. Meskipun dia tidak bersafar, dia diperkenankan untuk menjamak sholat. Contohnya Rijalul Atfa, tim pemadam kebakaran. Teman saya itu nyemprot bisa sampai 5 jam kasus kebakaran. Padahal dia lahir di Bekasi, rumahnya di Bekasi, tugasnya juga di
Bekasi. Saya tanya, Anda suka menjamak? Oh, udah otomatis, mau tidak mau. Kemudian dokter tim bedah jantung misalnya. Saya kemarin umroh bareng dokter bedah jantung. Bapak membedah bisa berapa jam? Oh, bisa 4 sampai 5 jam. Berarti Bapak sering jamak? Oh, harus, kata beliau. Saya sampaikan itu benar. Silakan Bapak jamak. Kemudian yang ketiga, orang yang sakit dengan sudah parah harus berada di atas tempat tidur. Dia berhak untuk menjamak meskipun sebagian ulama menganjurkan ikuti cara jamaknya Hamnah binti Jahsy. Caranya apa? Sholat duhur ditunaikan menjelang adzan asar. Misalnya asar jam berapa? Jam 3. Duhurnya kapan? Jam 3 kurang 5 menit. Sehingga begitu selesai sholat duhur langsung manjing waktu asar, langsung dia lanjutkan dengan sholat asar. Seperti orang yang harus pakai pampers terus, itu bisa melakukannya seperti itu. Duhur diundur, asar diajukan. Nanti maghrib diundur menjelang isya, isya ditunaikan tepat waktu. Kemudian termasuk menjamak ketika hujan turun. Coba kita samakan dengan situasi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu ketika pulang dari masjid, kaki mereka itu kadang-kadang tenggelam dengan pasir sampai lutut. Akhirnya apa? Berarti ilatnya apa? Masyakoh. Masyakoh itu beratnya perjalanan pulang balik dari masjid ke rumah, kemudian dari rumah ke masjid. Sementara situasi masaran, jalan sudah aspal. Kemudian apa? Ada listrik lagi. Jadi jamak untuk hujan itu tidak cocok karena tidak bisa disamakan dengan situasi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinjau dari segi masyakoh, beratnya pelaksanaan. Nah, itu bisa kita lakukan jamak mator. Saya berpengalaman karena saya di Bekasi. Perumahan saya kan perumahan bebas banjir, karena banjir bebas keluar masuk. Selama 25 tahun 7 kali banjir 1,5 meter. Baju terbatas. Akhirnya apa? Bagi korban banjir yang ngungsi di masjid, maka kita tetapkan untuk menjamak duhur dan asar. Duhur 4, asar juga 4. Begitu mendengar di Masjid Al-Hidayah tempat kami dijamak, akhirnya yang tidak kena banjir ikut-ikutan menjamak sholat. Itu kan ya nggak pas juga. Kami tahu situasi berat kalau sholat duhur nanti sholat asar sholat lagi, sementara situasi banjir seperti itu. Baik, terakhir silahkan masalah fikih sebelum ditutup. Cukup, alhamdulillah. Kalau tidak ada ya hujan tadi berkenaan hujan, tapi kita mendapatkan rusuh atau apa, tidak jamak di masjid, itu bagaimana? Kita tetap sholat di rumah. oh ya, silakan sholat di rumah. Baik, ada satu kisah Pak. Ada mbah-mbah hujan deras keluar rumah. Cucunya mengingatkan, "Mbah, ampun ke masjid. Ini hujan," kata mbah, "ada payung." Tapi kan hujan deras plus angin. Ini ada mantel. Tapi kan jalannya lunyu, licin. Ini ada tongkat, kata si mbahnya. Tapi saya tetap khawatir, Mbah nanti jatuh. Kalau kamu khawatir, tuntun Mbah sampai masjid. Wah, itu kan jos sekali ya. Ada tidak mbah-mbah seperti ini?
Harusnya putunya yang harus malu. Baik. Nah sekarang betul sallu fi buyutikum atau ala sallu fir rihal, menggantikan lafaz hayya 'alas shalah diganti dengan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian, atau ala sallu fir rihal, silahkan salat di tempat tinggal kalian masing-masing. Itu kalau hujannya menyebabkan orang kesulitan untuk datang ke masjid. Tapi kalau hujannya deras tapi kita masih bisa datang ke masjid, jalannya juga aspal, kalau bisa tetap datang ke masjid. Baik, ini saja kajian kita di malam hari ini. Semoga bapak-bapak ikut gerak jalan hari Ahad itu Nah, jalan santai Perserikatan Muhammadiyah di Kliwonan. Ada hadiah berapa paket? Ada 300 paket kalau tidak salah. Ya, ada 300 paket. Ini kalau saya lihat wajah-wajahnya wajah-wajah dapat insyaallah. Ya silakan, nanti itu kan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah insyaallah. Silakan ramaikan jalan santai bersama Perserikatan Muhammadiyah di Kliwonan. Kalau tidak dapat hadiah, ya minimalnya kan dapat jalan sehat, ikut menghidup-hidupkan Perserikatan Muhammadiyah. Insyaallah cukup. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.